Cerita soal gimana Indonesia mulai bangun secara pikiran itu penuh sama orang-orang hebat. Nah, dua orang ini contohnya. Soekarno, yang nanti kita kenal sebagai Bung Karno, sama Ahmad Hassan. Bung Karno itu lahirnya di keluarga priai Jawa yang dari dulu udah cinta banget sama Indonesia. Waktu kecil, belajarnya campur-campur. Ada budaya Jawa, ada juga sekolah model Belanda. Karena campur-campur itu, dari kecil dia udah kenal banyak pikiran yang beda-beda. Orangnya itu punya daya tarik, jago banget pidato, dan semangatnya gede banget buat bikin Indonesia merdeka dari penjajah. Cita-citanya itu Indonesia jadi satu, merdeka, kepulauan yang luas ini jadi satu di bawah satu nama. Semangat cinta tanah air ini yang jadi motor penggerak hidup dan politiknya, yang ngebentuk cara dia mimpin dan bangun negara kita bertahun-tahun kemudian. Ahmad Hassan, nah ini beda lagi ceritanya. Dunianya lain banget. Dia lahir di Singapura, keturunan India Tamil. Dari kecil, dia banyak belajar soal agama Islam. Dia itu pemikir Islam yang pengen agamanya murni, kepengaruh sama gerakan-gerakan yang mau bersihin ajaran Islam dari hal-hal yang dianggap tambahan atau kepercayaan yang gak bener. Hassan ini jago banget debat, otaknya encer dan teguh banget sama keyakinan agamanya. Tahun 1920-an, dia pindah ke Bandung, Jawa Barat. Di sana, dia jadi orang penting di Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Dia fokusnya ke pendidikan Islam sama penerapan hukum Islam. Beda ya sama Bung Karno yang lebih ke politik kebangsaan, tapi semangatnya sama-sama membara. Awal tahun 1900-an, Bandung itu jadi rame banget sama kegiatan orang-orang pintar dan politik. Kayak tempat kumpulnya macam-macam ide. Ada pengaruh Belanda, ada semangat cinta Indonesia yang lagi tumbuh. Ada juga macam-macam pandangan soal agama, mahasiswa, aktivis, orang-orang pintar dari mana-mana datang ke Bandung. Mereka tukar pikiran, debat soal masa depan negeri ini. Suasana kayak gini pas banget buat orang-orang kayak Bung Karno yang waktu itu masih mahasiswa teknik, sama Ahmad Hassan, yang udah jadi ulama terkenal, buat akhirnya ketemu. Semangat buat perubahan dan cari jati diri itu kenceng banget. Makanya Bandung jadi tempat penting buat lahirnya pemikiran-pemikiran Indonesia dan calon-calon pemimpin bangsa. Asal-usul dan fokus utama Bung Karno sama Ahmad Hassan yang beda ini, jadi awal mula perdebatan pemikiran yang seru dan penting banget. Karno yang nasionalis dan gak terlalu mikirin agama dalam negara, dengan latar belakang Jawa yang campur-campur, pengennya nyatuin Indonesia yang beragam ini jadi satu bangsa. Kalau Hassan, ulama yang pengen Islam murni, maunya Islam punya peran penting dalam aturan moral dan hukum masyarakat. Nantinya, hubungan mereka, walaupun sering gak sependapat, ternyata punya pengaruh besar banget. Obrolan mereka ini yang datang dari cara pandang beda, ngasih sumbangan besar buat rumitnya pemikiran di Indonesia. Apalagi soal hubungan agama sama negara. Debat ini masih kerasa sampai sekarang loh. Nah, di Bandung inilah tempat kumpulnya para pemikir, Bung Karno sama Ahmad Hassan, mulai ketemu. Bukan pertemuan resmi yang dijadwalin gitu ya, tapi lebih ke adu gagasan di antara orang-orang pintar di Bandung waktu itu. Karno, yang udah aktif banget di gerakan kebangsaan, lagi ngejelasin soal marhaenisme, idenya tentang sosialisme ala Indonesia, buat bantu rakyat kecil. Dia dapat ilham dari banyak ideologi di dunia, tapi selalu disesuaikan sama keadaan di Indonesia. Yang penting buat dia itu merdeka secara politik dan bangsa ini bersatu. Itu syarat utama kalau mau masyarakat maju. Dia percaya semua golongan harus bisa gabung, berjuang bareng buat kemerdekaan. Kalau Ahmad Hassan, lewat Persis, lagi kenceng-kencengnya nyebarin pemahaman Islam yang murni menurut dia. Dia nggak setuju banget sama taklid, atau ikut-ikutan aja tanpa mikir. Dia lebih dukung ijtihad A, yaitu mikir sendiri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tulisan sama ceramahnya sering nantang kebiasaan-kebiasaan Islam, yang menurut dia nggak pas, dan juga ngeritik masuknya pikiran-pikiran Barat, yang misahin agama dari urusan dunia. Buat Hassan, yang paling penting itu akhlak dan keimanan umat Islam. Dia yakin, dasar Islam yang kuat dan murni itu penting banget buat rakyat sejahtera.
meskipun negara ini lagi mau merdeka. Keyakinan ini sering bikin dia beda pendapat sama orang-orang nasionalis yang pandangannya campur-campur atau yang misahin urusan agama sama negara. Hubungan antara dua orang hebat ini bukan kerja bareng langsung, tapi lebih kayak adu pintar lewat tulisan atau omongan di lingkungan masing-masing. Karno, yang lagi mulai jadi politikus, dan Hasan, guru agama yang udah dikenal, itu kayak mewakili dua aliran pikiran yang besar. Karno lagi mikirin gimana caranya bikin satu identitas bangsa yang bisa diterima semua agama dan suku di Indonesia. Kalau Hasan, dia khawatir gimana nanti Indonesia merdeka bisa ngejaga nilai-nilai Islam. Diskusi mereka, mau langsung atau enggak, bikin dua-duanya jadi makin tajam argumennya, dan mikirin pandangan lain. Ini bikin obrolan soal negara dan agama di Indonesia jadi makin kaya. Salah satu hal penting yang bikin mereka beda pendapat itu soal nasionalisme itu sendiri. Bung Karno maunya nasionalisme yang nggak campur aduk sama agama. Urusan agama itu pribadi, negara netral aja, biar semua kelompok bisa bersatu. Ahmad Hasan, bukannya nggak cinta tanah air ya, tapi dia percaya Islam harusnya punya peran lebih penting, bahkan jadi dasar buat negara dan hukumnya. Menurut dia, buat mayoritas orang Indonesia yang Muslim, ajaran Islam itu panduan paling baik buat ngatur negara dan bikin keadilan sosial. Perbedaan dasar soal gimana mereka lihat hubungan antara agama dan negara ini, jadi topik utama debat mereka terus-terusan, dan ngaruh ke obrolan-obrolan bertahun-tahun setelahnya. Tempat utama Bung Karno dan Ahmad Hasan adu pintar itu lewat tulisan, lewat artikel, esai, bahkan surat-surat pribadi yang kadang jadi omongan orang banyak. Mereka ngejelasin pandangan mereka yang beda soal Indonesia. Hasan, yang tulisannya tajam dan jago banget soal hukum Islam, sering nulis pendapatnya di majalah Persis kayak Pembela Islam dan Al-Lisan. Dia teliti banget ngebahas argumen soal negara yang misahin agama, sering juga nantang cara Karno ngertiin Islam, dan hubungannya sama ide nasionalisnya. Hasan terus-terusan bilang kalau hukum Islam itu perlu jadi dasar aturan masyarakat. Karena menurut dia, itu ngasih aturan yang lengkap buat keadilan dan moral di negara merdeka nanti. Bung Karno, yang juga jago ngomong dan nulis, ngejawab lewat pidato-pidato dan tulisannya sendiri. Dia sering nulis buat koran-koran dan majalah nasionalis, nanggepin kritikan Hasan, kadang langsung, kadang nggak langsung. Alasan-alasan Karno itu intinya soal pentingnya persatuan di Indonesia yang beragam ini. Dia takut kalau negara dipaksa pakai aturan agama tertentu, nanti orang-orang yang bukan Muslim atau bahkan orang Muslim yang punya pandangan beda atau adat sendiri jadi tersingkir. Dia maunya nasionalisme yang lebih dari sekadar urusan agama, cari kesamaan di semangat anti penjajah dan keinginan bareng buat merdeka. Ini pandangan yang menurut dia bisa merangkul semua orang Indonesia. Bagian penting dari debat mereka itu soal konsep negara Islam. Hasan itu dukung ide negara Islam, tapi pandangannya sendiri berkembang dan gak kaku-kaku amat. Dia lebih mentingin keadilan dan musyawarah, bukan negara agama yang keras. Karno, walaupun hormat banget sama Islam dan ngakuin Islam itu penting buat masyarakat Indonesia, dia hati-hati soal bikin negara Islam secara resmi. Dia percaya itu bisa bikin ada diskriminasi dan perpecahan. Surat-surat Islam dari Ende yang terkenal itu, yang dia tulis pas diasingkan, nunjukin gimana dia mikir dalam soal Islam dan tempatnya di zaman modern. Dia coba nyatuin agamanya sama pikiran nasionalis dan sosialisnya. Seringnya sih buat nanggepin obrolan-obrolan yang lagi rame, yang juga dipengaruhi pemikir kayak Hasan. Walaupun mereka sering banget beda pendapat, sebenarnya mereka saling ngasih masukan pikiran. Dua-duanya sama-sama nggak suka taklid, atau ikut-ikutan buta. Mereka ngedorong orang buat mikir kritis dan punya pendapat sendiri, mau itu soal agama atau soal politik. Kritikan Hasan yang tajam itu bikin Karno jadi mikir lagi, dan nyempurnain argumennya soal hubungan Islam sama nasionalisme. Karno jadi lebih dalam lagi mikirin soal Islam. Sebaliknya, cara Karno ngejelasin cita-cita kebangsaan yang kuat, itu nantang Hasan dan pemikir Islam lain, buat mikirin gimana pandangan mereka soal masyarakat Islam bisa pas sama Indonesia yang beragam, dan lagi berjuang buat merdeka. Obrolan mereka walaupun sering panas itu penting banget buat nunjukin kejujuran dalam berpikir. Perdebatan antara Bung Karno dan Ahmad Hasan, yang mewakili pikiran-pikiran besar kaum nasionalis dan Islam,
punya pengaruh yang dalam banget dan lama buat dasar negara Indonesia. Walaupun mereka sering beda pendapat soal banyak hal, tapi karena mereka terus berdebat, kita jadi lebih ngerti soal tantangan dan peluang buat negara kita yang waktu itu baru mau lahir. Karena Hasan gigih banget ngebela nilai-nilai Islam, urusan agama jadi penting banget dalam obrolan nasional. Ini bikin pemimpin nasionalis kayak Karno jadi mikir serius soal perasaan keagamaan sebagian besar rakyat. Tekanan pikiran ini penting banget buat ngebentuk cara Indonesia ngatur negaranya sendiri, yang khas Indonesia banget. Saling pengaruh yang seru ini kelihatan banget pas lagi ngerumusin Pancasila, dasar negara kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukti kalau mereka cari jalan tengah. Sila itu ngakuin kalau masyarakat Indonesia itu agamis banget. Ini pasti didukung sama Hasan. Tapi, nggak bikin negara Islam tertentu. Jadi pas sama maunya Karno yang pengen nasionalisme buat semua orang. Kata-katanya itu dipilih hati-hati banget. Kelihatan dari debat yang panas dan perlunya cari jalan tengah antara ide nasionalis yang nggak bawa-bawa agama sama keinginan dari pihak Islam. Ini warisan langsung dari adu pikiran mereka. Warisan debat mereka juga bikin tumbuh kebiasaan pluralisme intelektual di Indonesia. Pluralisme itu artinya menghargai perbedaan pendapat. Bayangin, dua tokoh penting bisa beda pendapat keras di depan umum, tapi tetap bisa ngasih sumbangan buat dasar negara. Ini jadi contoh. Ini nunjukin kalau pandangan yang beda-beda itu bisa kok jalan bareng, malah bikin obrolan soal negara jadi makin kaya. Semangat ngobrol ini, walaupun kadang panas, jadi ciri khas orang-orang pintar di Indonesia. Jadi macam-macam pandangan soal agama, politik dan masyarakat bisa diomongin dan didebatin. Ini penting banget buat negara yang beragam, kayak Indonesia, biar bisa ngadepin masalah sosial dan politik yang rumit, tanpa pecah gara-gara beda pikiran. Akhirnya, pertemuan antara pikiran nasionalis Bung Karno dan pikiran pembaruan Islam Ahmad Hasan, itu kayak pertemuan dua sungai besar pemikiran yang ngebentuk Indonesia modern. Debat mereka, walaupun kadang tajam, penting banget membentuk jati diri bangsa, yang berusaha nyimbangin antara persatuan dan keberagaman, juga antara modern dan tradisi. Pancasila yang masih relevan sampai sekarang, dan usaha Indonesia buat terus jadi masyarakat yang menghargai perbedaan, itu banyak berkat perjuangan pikiran di awal-awal dulu. Sisa-sisa perdebatan mereka ngingetin kita betapa pentingnya terus ngobrol, dan saling menghargai buat ngatur hubungan yang rumit antara ideologi, agama, dan jati diri bangsa, demi kebaikan kita semua.